Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, Senin 25 Mei 2020. Bacaan kronologis terdapat pada Mazmur 131, 138 hingga 139, 143 hingga 145. Devosi dalam eksposisi Mazmur 138. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Kalimat ini adalah kutipan langsung dari Mazmur 138 ayat 8a. Sebuah ayat yang menjadi favorit saya dan banyak orang percaya. Bapak Basuki Cahayapurnama pernah mengutip ayat ini dalam surat pertamanya dari penjara. Saudara, konteks penulisan Mazmur ini tak disebutkan. Tentu kita menyayangkan karena kita tidak bisa mengetahui situasi apa yang tengah diekspresikan Daud melalui Mazmur yang indah ini. Itu sebabnya orang kemudian menyimpulkan Mazmur ini digubah Daud bukan karena peristiwa yang tengah dialami, melainkan sebagai nyanyian umat, nyanyian pengajaran bagi umat. Jika demikian, justru kita melihat betapa pentingnya Mazmur yang digubah oleh Daud ini untuk terus dikumandangkan di tengah-tengah umat Israel juga pada umat Kristen hari ini untuk mengawal iman dan harap kita pada Tuhan sementara kita menjalani akan kehidupan. Struktur dari Mazmur 138 Anda bisa melihat dari bagan yang telah saya buat di dalam slide kita. Dari 8 ayat yang ada, kata kunci atau pokok pikiran utamanya terdapat pada ayat yang keempat dan yang kelima. Ini adalah sentralnya yang mengikat 8 ayat yang ada. Pokok pikiran yang pertama terdapat pada ayat yang pertama sampai yang kedua dan kemudian disimpulkan pada ayat yang keempat. Saya berikan warna hijau di sana. Sementara pokok pikiran yang kedua terdapat pada bagian sisi-sisinya yaitu ayat yang ketiga serta ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Dan pokok pikiran yang ketiga terdapat pada ayat yang ke-8 dengan kesimpulan pada ayatnya yang kelima. Anda bisa melihat pada bagan kita pada yang warna orange. Saudara-saudara, mari kita masuk pada pokok pikiran yang pertama. Tuhan yang dimasyurkan di antara segala Allah. Terlihat pada ayat yang pertama, Daud berkata, "Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku di hadapan para Allah. Aku akan bermazmur." Seolah-olah Daud ingin menunjukkan atau ingin mengejek para Allah yang lain bahwa di hadapan semua Allah, Allah yang Yahweh inilah Allah di mana aku bersyukur dan aku bermazmur. Daud menunjukkan pengabdiannya atau dedikasi ibadahnya pada satu Allah dibandingkan Allah-Allah yang lain yang ada di sekitarnya. Ini adalah Allah yang sangat spesifik. Tercatat pada ayat yang kedua, aku hendak sujud ke arah baitmu yang kudus. Menunjukkan Allah yang bersemayam di atas bait Allah yang ada di Yerusalem, yang ada di tabut perjanjian itu. Ini adalah Allah Yahweh, Allah yang telah menyelamatkan Israel dari Mesir. Juga Allah yang telah menyelamatkan Daud di antara peperangan bangsa-bangsa Kanaan. Segala ilah-ilah telah menunjukkan takluk di bawah kuasa Allah Yahweh ini. Ayat yang kedua B, kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Allah yang dipercaya adalah Allah yang berada di atas segala-galanya. Itu sebabnya mengapa Daud menyimpulkan, hai semua raja di bumi, kalau bersyukur, dengar, saya akan bersyukur kepada Tuhan. Tuhan besar semua, artinya adalah Allah Yahweh. Daud ingin menunjukkan kepada raja-raja di muka bumi ini bahwa hanya satu Allah di antara segala Allah. Allah yang benar-benar memperhatikan akan umatnya. Allah yang benar-benar layak disembah. Itulah Allah di dalam Yahweh Elohim. Pokok pikiran yang kedua terdapat pada ayat yang ketiga dan yang keenam. Saya sebut di sana, Allah ini adalah Allah yang maha tinggi, namun maha mendengar untuk mereka yang lemah. Dikatakan pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku. Ayat yang keenam, Tuhan itu tinggi, namun ia melihat orang yang hina. Saudara, ini adalah dua kata yang penting sekali. Mengapa? Karena dikatakan di sana Tuhan adalah Tuhan yang tinggi, tak terjangkau. Dia adalah di tempat yang jauh dalam kekudusan dan kemuliaannya. Dan tahukah Anda, orang Mesir, orang Kanaan, hampir semua bangsa, mereka berpikir bahwa hanya orang-orang yang punya status sosial yang tinggi, raja dan bangsawan yang boleh menghadap kepada Tuhan yang maha tinggi ini. Bagi rakyat jelata, Tuhan terlalu tinggi untuk mendengar doa mereka. Tapi Tuhan Yahweh adalah Tuhan yang di dalam kemahaannya, dia adalah Tuhan yang dekat dengan umatnya. Engkau menjawab aku, ayat yang ketiga. Engkau adalah Tuhan yang melihat orang yang hina.
Bagaimana cara Tuhan menjawab akan doa? Dengan menambahkan kekuatan di dalam jiwa. Bagaimana caranya Tuhan untuk menjawab doa? Dengan mempertahankan hidup terhadap kesesakan. Dengan mengulurkan tangan dan menyelamatkan di tengah-tengah amarah musuh-musuh Daud. Ia adalah Allah yang transenden, namun juga Allah yang imanen. Pokok pikiran yang ketiga yang akan kita ekspos lebih banyak berbicara tentang Tuhan yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan segalanya. Ayat yang ke-8, Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya, janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Saudara, saya ingin bertanya, yang dimaksud Tuhan akan menyelesaikannya, nya itu apa? Menyelesaikan rencana-rencana saya, menyelesaikannya itu tentang apa? Nah, ayat ini saudara-saudara akan mendapatkan jawabannya pada bagian kesimpulan ayat yang kelima, yaitu bahwa dikatakan mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan. Dan terhadap jalan-jalan Tuhan ini, Tuhan akan menyelesaikan bagi Daud. Tuhan tidak akan meninggalkan perbuatan tangannya. Dia adalah Allah yang bertanggung jawab. Dia tidak lepas tangan di dalam kehidupan kita. NIV memberikan sebuah terjemahan yang bagus sekali. The Lord will fulfill His purpose for me. Tuhan adalah Tuhan yang memegang kendali dan Tuhan tidak akan lepas tangan dalam hidup Anda dan saya. Saudara, ada beberapa kutipan saya ingin tunjukkan. Filipi pertama ayat yang ke-6 berkata, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Haleluya. Tuhan yang memulai, Tuhan juga akan meneruskan sampai akhir. 1 Tesalonika 5 ayat 24. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Panggilan Tuhan dalam hidup kita pasti akan tergenapi. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan punya hari depan yang penuh harapan yang dijanjikan. Dan Tuhan akan memimpin kita untuk sampai pada janji Tuhan ini. Kejadian 45 dan kejadian 50 adalah ungkapan Yusuf ketika ia sampai pada titik akhir menjadi seorang Fir'aun muda di tanah Mesir. Dikatakan, jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Rupanya segala apa yang direncanakan Tuhan atas Yusuf tergenapi. Segala apa yang dirancangkan Tuhan atas Israel yang dalam pembuangan di Babel tergenapi. Mereka kembali ke Yerusalem. Segala apa yang dirancangkan Tuhan atas umat di Filipi dan umat di Tesalonika tergenapi. Mengapa? Karena Tuhan memegang kendali dan dia bertanggung jawab, tidak akan melepaskan tangan untuk hidup umatnya. Saudara-saudara, kita percaya kepada Allah yang luar biasa ini. Allah satu-satunya di antara segala Allah. Kita boleh bersyukur kepada Dia di antara Allah-Allah yang lain. Dia adalah Allah yang besar, transenden, mulia, tapi Allah yang dekat mau mendengar doa kita. Dan itu sebabnya mengapa dalam kekuasaan yang besar, Ia sanggup untuk menolong kita yang lemah ini. Ya Allah yang transenden dan imanen, Dia Allah yang bertanggung jawab. Saudara, Tuhan punya rencana atas hidup Anda dan saya. Dan Tuhan bertanggung jawab untuk menyelesaikan semua rancangan Tuhan yang baik, yang indah, masa depan penuh harapan, damai sejahtera itu dalam hidup Anda dan hidup saya. Mari kita berdoa, angkat hati kita dan percayalah Tuhan sedang bertindak mereka-rekakan perkara-perkara yang baik untuk hidup kita. Kami datang kepada Engkau dengan penuh syukur karena kami datang kepada Allah yang perkasa, Allah yang transenden, Allah yang mulia, Allah yang lebih besar daripada segala Allah. Dan Engkau adalah Allah Tuhan yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan segala apa rancangan-Mu di dalam hidup kami. Kami bawa hidup kami, kami bawa keluarga kami bawa masa depan kami di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Sambil kami percaya melewati segala situasi yang ada, Engkau akan menyelesaikannya di dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin.